Rahayu sedulur, Panembahan Senapati atau nama mudanya Danang Sutowijoyo dikenal sebagai pendiri Mataram yang memiliki kepandaian kesaktian yang sangat luar biasa. Siapakah di antara putra-putri beliau yang memiliki kesaktian yang mumpuni? Dalam catatan saya ada dua nama pangeran yang memiliki kesaktian sangat luar biasa. Yang pertama adalah Raden Ronggo. Versi pertama merupakan putra dari Panembahan Senapati dengan Roro Semangkin. Roro Semangkin ini merupakan putri dari Sunan Prawoto yang dititipkan kepada Ratu Kalinyamat. Versi kedua, Raden Ronggo ini merupakan putra dari Panembahan Senapati bersama Kanjeng Ratu Kidul, sehingga mendapatkan julukan Pangeran Samudra. Raden Ronggo memiliki kesaktian yang sangat luar biasa, bahkan terkenal memiliki mainan yang berupa batu besar yang disebut Watu Gateng di Selogilang, di mana beberapa batu itu ada bekas tusukan-tusukan jari. Yang kedua, ada cerita ketika Panembahan Senapati marah, maka Raden Ronggo ditendang sampai mental ke tembok dan temboknya hancur. Sampai sekarang tembok itu belum dibenahi dan diberi nama Cepuri Raden Ronggo. Ini letaknya di Benteng Kota Gede. Nah, kesaktian yang sangat luar biasa ini tidak diimbangi dengan sifat, karena Raden Ronggo memiliki sifat temperamental, mudah marah, impulsif, dan tanpa pikir panjang. Namun sayangnya, kematian Raden Ronggo ini sangat misterius. Ada yang bilang moksa, ada yang bilang dititipkan kepada Kanjeng Ratu Kidul, ada yang bilang dimakan oleh naga. Jadi kematian pangeran muda, putra pertama Panembahan Senapati ini benar-benar sangat misterius. Kemudian ada putra kedua yang disebut Pangeran Purboyo. Pangeran Purboyo ini merupakan putra dari Panembahan Senapati bersama dengan Roro Lembayung Niken Purwosari. Roro Lembayung ini merupakan putri dari Ki Ageng Giring III. Dikarenakan Panembahan Senapati sedang berjuang untuk membangun Mataram, maka Niken Lembayung Purwosari ditinggalkan oleh Panembahan Senapati dengan keadaan hamil. Ketika Niken Purwosari melahirkan putra, maka diberi nama Joko Umbaran. Umbaran dalam arti diterlantarkan. Sejak kecil, Joko Umbaran ini gemar bersemedi, lalu suka sekali berdiam diri di hutan. Dia menyatu dengan alam. Ketika dewasa, Joko Umbaran menanyakan siapa bapaknya kepada ibundanya, maka ditunjukkan, ayahmu ada di kota Mataram. Joko Umbaran maka pergi ke Mataram Kota Gede, mempunyai cara bagaimana agar bisa sampai bertemu dengan raja. Maka Joko Umbaran membuat kegaduhan di alun-alun sehingga dibawa oleh para prajurit untuk menghadap Panembahan Senapati. Joko Umbaran mengakui bahwa saya putra Niken Purwosari. Kagetlah Panembahan Senapati mendengarkan hal tersebut. Joko Umbaran permulaan tidak diakui sebagai anak, kemudian dites untuk menunjukkan kesaktiannya. Ternyata Joko Umbaran benar-benar unggul dalam kedikdayaan. Maka untuk menutupi rasa malunya, Panembahan Senapati kemudian mengambil sebuah bilah keris dan berkata kepada Joko Umbaran, ibumu tahu warangka keris ini, jadi tolong carikan warangkanya. Kemudian Joko Umbaran pulang menemui ibundanya yang tahu keadaan itu karena sudah merasa berjanji bahwa jangan sampai membuka rahasia siapa bapak dari Joko Umbaran. Maka Niken Purwosari
berkorban menjadi warangka dari keris yang diberikan oleh Panembahan Senopati. Kagetlah Joko Umbaran, namun bagaimanapun istilahnya, Joko Umbaran tidak bisa berbuat apapun. Beliau kembali ke Mataram dengan kemarahan dan panjatannya besar. Kemudian Panembahan Senopati mengakui dia sebagai putranya. Namun Joko Umbaran tidak mau tinggal di keraton, maka dari itu dia dititipkan kepada Ki Ageng Giring di Sodo dan mendapatkan julukan Pangeran Purboyo. Konon Pangeran Purboyo ini merupakan bantengnya Mataram dan hidup sampai era zaman Ratu Amangkurat Agung. Beliau meninggal di saat pemberontakan Trunojoyo. Nah, itulah dulur, dua pangeran sakti putra dari Panembahan Senopati. Barangkali di antara dulur semua ada yang tahu ada pangeran putra dari Panembahan Senopati yang sakti juga. Monggo silahkan ditambahkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.